Hai Andika, guys, di video kali ini kita akan membahas apa sih sebenarnya fungsi utama dari klik kanan kemudian refresh. Video ini tuh muncul pertama karena Tomo, mungkin beberapa dari kalian udah tahu siapa Tomo. Tomo adalah yang biasanya membantu kita untuk nge-review laptop, jadi benchmark laptop, bongkar laptop, tes gaming dan lain-lain yang berbau tentang review. Nah, kemarin ketika dia lagi meretas atau review laptop bekas dari Asus N43 SL yang mungkin videonya akan tayang beberapa hari lagi. Nah, di situ ketika dia lagi nginstal software 3D Mark, dengan santainya itu dia klik kanan refresh, klik kanan refresh, klik kanan refresh. Kemudian saya tanya, kok di refresh terus menerus, ada apa emang? Dan dia jawab dengan santainya biar proses instalasinya itu lebih cepat, biar N43 SL Asus yang memang laptop ini jadul itu biar lebih cepet lagi, biar nggak lemot gitu intinya. Nah, dari awal satu masalah yang berawal dari Tomo tadi, akhirnya saya melakukan survei kecil-kecilan dengan WA ke beberapa teman saya dan saya melakukan pertanyaan, ada yang tahu nggak sebenarnya fungsi refresh itu yang benar seperti apa? Ada yang jawab mirip seperti Tomo, jadi biar komputer itu nggak lelet, nggak lemot, kemudian biar nggak ada file yang nyantol, kemudian intinya biar performa di laptop itu lebih cepet. Dan ketika saya tanya alasannya, mereka menjawab yang menurut saya juga benar sebenarnya. Jadi mereka itu menjawab secara arti harfiah dari kata refresh. Kalau di bahasa Indonesia kan arti kata refresh itu adalah menyegarkan atau refreshing. Biasanya kan kalau kalian diajak teman kalian, ayo refreshing yuk ke puncak atau ke Songgoriti gitu misal. Oke, jadi sebelum saya jawab fungsi yang sebenarnya dari klik kanan kemudian refresh, lebih baik kita pelajari dulu sejarahnya biar nanti kita bisa lebih paham. Jadi, dulu ketika micin itu satu bungkusnya masih 25 perak dan komputer itu juga belum secepat sekarang dan komputer yang dulu itu juga belum punya dedicated GPU atau graphic card tambahan seperti Nvidia atau Radeon untuk melakukan rendering yang ada di frame, dan dulu GUI atau GUI yang singkatan dari Graphical User Interface itu softwarenya lebih maju ketimbang hardwarenya atau istilahnya bottleneck antara hardware dan juga softwarenya. Dan permasalahan utama dari GUI atau Graphical User Interface itu dia merender by frame. Jadi dia itu menampilkan gambar by frame. Dan GUI ini merender gambar by frame statik yang dikirimkan ke layar monitor. Kemudian apabila ada tampilan baru lagi, akhirnya GUI Graphical User Interface tadi merender lagi by frame statis lagi dan secara terus menerus seperti itu. Dan speed atau kecepatan GUI untuk menampilkan gambar ini disebut dengan frame per second atau FPS. Mungkin dari sini kalian udah mulai paham, tapi kalau misalkan belum paham, ibaratnya seperti ini. Tom, tolong cipuno kertas itu dong. Saya akan menganalogikan gimana frame per second ini bekerjanya. Jadi kita anggap saja kertas-kertas yang ada di sini ini adalah animasi flipbook. Jadi di tiap gambarnya ini ada gambar kartun yang statik atau tidak bergerak. Kemudian di page keduanya ini ada gambar statik lain tapi berbeda dengan gambar. Dan kalau kalian tahu animasi flipbook itu animatornya pasti melakukan gerakan seperti ini. Jadi frame by frame. Kalau istilahnya di GUI tadi. Nah, ketika dilakukan proses apa ini namanya bahasa Indonesianya gini apa ya, membuka flipbook ini secara cepat, itu namanya adalah frame per second kalau di komputer. Jadi gampangnya seperti itu. Tapi sekali lagi karena teknologi dulu itu nggak secepat sekarang dan masih CPU load, jadi dia belum optimal. Software dan hardwarenya masih bottleneck. Jadi ketika kalau istilahnya kalau misal di flip seperti ini, itu jempol kalian nyantol, atau kalau di istilahnya di komputer itu stuck atau lag atau buggy. Nah, akhirnya tampilan di layar itu tidak tertampil sebagaimana semestinya. Atau biar lebih gampang lagi mungkin seperti ini. Jadi bayangkan tampilan desktop, kan itu pasti ada kayak wallpaper atau background, kemudian ada tombol atau icon untuk start menu, kemudian recycle bin dan aplikasi-aplikasi lain. Nah, seperti yang saya bilang tadi, itu adalah frame statik. Jadi background itu sendiri, kemudian start menu itu frame sendiri, kemudian icon aplikasi itu frame sendiri. Ibaratnya seperti kalian ngedit foto di Photoshop. Jadi by layer. Background itu layer 1, start menu layer 2, icon-icon layer ketiga. Nah, komputer zaman dulu itu nggak secepat sekarang untuk merender tiap frame yang ada di desktop. Jadi ketika ada stuck atau laggy, itu gambarnya itu nggak terlihat sebagaimana mestinya. Semakin banyak gambar yang harus ditampilkan di desktop, berarti komputer butuh tenaga lebih besar untuk merender tiap framenya. Jadi kadang gambarnya itu kayak pecah-pecah atau pixelated, kemudian icon-icon itu tidak pada tempatnya, ya pokoknya intinya nggak sempurna. Nah, gunanya
klik kanan refresh ini adalah untuk menyempurnakan tampilan tersebut. Sebenarnya arti dari refresh itu bukan menyegarkan ya, karena kebanyakan +62 itu memang ayo refreshing yuk, ya kayak istilahnya ayo mainan yuk atau ayo main yuk, jadi diganti refresh. Jadi mungkin secara harfiah mereka beranggapan kalau klik kanan refresh itu bisa menyegarkan komputer lagi. Sebenarnya artinya itu adalah memuat ulang. Nah, sama seperti kalian melakukan browsing entah di Chrome, Opera, Microsoft Edge, Firefox atau browser-browser lain. Ketika kalian klik sebuah website, kemudian mungkin gambarnya itu nggak terlihat sempurna atau ada yang patah atau ada sebuah gambar yang penting banget tapi nggak keload. Nah, yang kalian lakukan pasti adalah merefresh website tersebut agar tampilannya tampil sebagaimana mestinya. Nah, refresh yang ada di Windows itu sama dengan kalian refresh yang ada di website tadi. Jadi gunanya hanyalah untuk merapikan tampilan agar terlihat semana mestinya. Kalau di Windows XP atau Windows 7 dulu memang sedikit parah ya. Jadi ada border tampilan Windows itu yang patah. Kemudian pokoknya tampilannya gak jelas banget lah. Mungkin nanti kalau ada footage-nya saya kasih infokan kira-kira teknologi zaman dulu itu seperti ini. Dan kalau di Windows 10 sekarang dengan komputer yang sekarang udah cepat dan juga punya dedicated GPU, integrated graphic card juga udah kenceng banget. Jadi memang jarang ditemukan kasus yang seperti di Windows XP atau di Windows 7 di komputer jadul zaman dulu. Tapi kenapa fungsi refresh atau menu klik kanan refresh ini masih ada di Windows? Karena ya kadang gitu. Kadang masih ada beberapa bug, tapi bugnya nggak separah dulu. Mungkin bugnya cuma sebatas icon-icon kalian, aplikasi itu tidak berurutan atau acak-acakan. Nah, kalian bisa saja hanya dengan klik kanan refresh, kemudian icon-icon tersebut akan berurutan sebagaimana mestinya. Itu kalau di contoh kasus di 2020 ini. Jadi sekali lagi, fungsi dari klik kanan refresh ini tidak untuk mempercepat komputer atau komputernya biar tidak lelet. Tapi kemarin saya nyoba sendiri ya. Jadi ketika saya iseng-iseng gitu, saya klik kanan refresh, klik kanan refresh. Bukan komputer saya yang cepat, tapi kayaknya ada sebuah perasaan kalau satisfying gitu. Jadi kalau misalkan ngeklik refresh itu kayak enak gitu kalau misalkan klik refresh. Kalian pasti ngerasakan ya. Jadi kayak misal pun komputer kalian nggak ada apa-apa, kalian iseng aja pasti kalian klik refresh dan rasanya itu satisfying thing gitu loh. Jadi meskipun saya tahu kalau komputer saya itu nggak bakalan berubah performanya hanya karena klik refresh, tapi perasaan saya untuk klik kanan refresh ini benar-benar satisfying. Jadi kayak lega gitu. Ya nggak apa-apa lah kalau misalkan kita ikutan lega dengan klik kanan refresh, ya di refresh terus ya nggak masalah menurut saya. Karena memang saya coba sendiri kemarin ternyata memang cukup satisfying. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.